Perempuan Berdaya Indonesia Maju Penulis Kanti Rahmiloh, MC. Muslimah News. Opini, peringatan Hari Ibu tahun ini masih bertemakan pemberdayaan ekonomi ibu. Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Setidaknya sudah 6 tahun sejak 2017. Peringatan Hari Ibu selalu bertemakan demikian. Ini karena perempuan kini dianggap sebagai backbone atau tulang punggung perekonomian keluarga, juga negara. Pakar ekonomi dari UGM, Poppy Ismalinapah, D. membenarkan bahwa perempuan memiliki pengaruh besar dalam perekonomian bangsa. Menurut hasil penelitiannya sendiri, UMKM yang merupakan penyokong utama perekonomian Indonesia, 99,99%, dan kontributor terbesar bagi PDB, 60,5%, 60%-nya dikelola perempuan. News Indonesia, tanggal 18 Desember tahun 2022. Terlebih, produk yang dihasilkan UMKM selain harganya terjangkau, 80% orientasinya pun domestik. Artinya, produk-produk yang dihasilkan perempuan dianggap sebagai sumber kebutuhan masyarakat Indonesia terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Dari sinilah perempuan dianggap berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memberi lapangan pekerjaan, bahkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Perempuan terpuruk peran yang besar pada perempuan ini nyatanya tidak dibarengi kualitas hidup perempuan. Perempuan menjadi pihak yang paling terdampak saat krisis global, seperti banyaknya korban PHK dari kalangan pekerja perempuan atau banyaknya korban kekerasan di tempat kerja. Di rumah pun perempuan mengalami persoalan, dari mulai KDRT hingga pernikahan anak dengan motif ekonomi. Inilah yang menjadikan berbagai pihak terus berusaha untuk meningkatkan peran perempuan agar tidak lagi dianggap kaum lemah yang termarginalkan. Budaya patriarkal harus dihilangkan. Pendidikan dan kesempatan kerja harus sama dengan laki-laki. Seluruh norma yang mendiskreditkan derajat perempuan harus dihilangkan. Solusi atas keterpurukan perempuan yang terus digaungkan para pegiat gender adalah mendorong para perempuan agar berdaya. Perempuan harus memiliki kemandirian ekonomi agar mampu terlepas dari kungkungan laki-laki dan mampu bersaing. Dari sini diyakini akan mampu menaikkan status sosial mereka. Sehingga selesailah persoalan perempuan. Pemberdayaan ala kapitalisme. Pemberdayaan ekonomi perempuan terus digenjot. Para ibu digiring untuk memiliki penghasilan sendiri agar tidak bergantung pada suaminya. Program yang sedang diharuskan oleh kampanye peringatan Hari Ibu kali ini, yaitu tentang kewirausahaan perempuan melalui UMKM, juga ekonomi digital. Berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan wirausaha perempuan akan makin masif dilakukan terutama di bidang digital. Suntikan dana pada UMKM perempuan pun deras digelontorkan. Ini karena perempuan mengisi 49,5% dari populasi Indonesia, tetapi kapasitasnya di bidang digital masih rendah. Padahal, di antara UMK baru, UMK yang dimiliki perempuan paling diuntungkan. E-commerce mendorong perempuan yang dianggap kurang produktif dengan hanya mengasuh anak dan mengurus rumah agar masih bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi. Inilah pemberdayaan para ibu yang dianggap akan mampu meningkatkan perekonomian keluarga, juga negara. Para ibu dipaksa keluar rumah untuk bekerja. Jika tidak bisa bekerja karena kerepotan menjalani peran gandanya, mereka digiring untuk berkontribusi aktif pada bisnis online yang nyatanya sama-sama mengalihkan tugas utamanya. Inilah pemberdayaan ibu dalam sudut pandang kapitalisme. Seseorang disebut berdaya ketika ia mampu menghasilkan materi sehingga seorang ibu yang bangun paling pagi dan tidur paling akhir, dianggap tidak produktif lantaran tidak menghasilkan materi. Perempuan berdaya pada gilirannya akan mampu menaikkan derajat mereka. Inilah yang oleh para feminisme dijadikan tahapan menuju terciptanya keadilan gender. Sebab menurut mereka akar persoalan permasalahan perempuan bermuara dari ketidakadilan gender. Namun demikian, pembacaan mereka bukan hanya keliru tapi juga menambah persoalan baru. Akar persoalan kapitalisme feminisme menegasikan fakta bahwa yang terdampak akibat krisis ekonomi bukan hanya perempuan, tetapi juga para laki-laki. Laki-laki yang di PHK jauh lebih banyak dari perempuan. Belum lagi persoalan upah rendah, diskriminasi, dan kekerasan terhadap pekerja laki-laki pun tidak kalah banyaknya. Oleh karena itu, dari sini kita bisa lihat, sesungguhnya akar persoalan yang menimpa perempuan dan laki-laki adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini telah nyata terus-menerus menciptakan krisis yang menyebabkan kemiskinan. Kekerasan yang sering terjadi di dunia kerja pun adalah ulah sistem ini. Mereka yang merasa kuat akan dengan mudahnya menindas yang lemah. Upah besi yang menjadi trademark industri kapitalisme menjadikan perekonomian para buruh terus bertengger di batas garis kemiskinan. Kekerasan seksual pada perempuan bukan semata lahir dari budaya patriarkal, tetapi lahir dari budaya liberal yang membebaskan setiap tingkah laku manusia.
Bahkan, yang merendahkan derajat perempuan sejatinya adalah sistem ini. Dalam kapitalisme, perempuan disejajarkan dengan komoditas yang bisa dieksploitasi kapan saja. Manusia termasuk di dalamnya perempuan hanya dianggap faktor produksi sehingga derajatnya tidak lebih tinggi dari uang. Untuk itu, wajar saja nyawa manusia mudah melayang hanya karena uang. Kecacatan sudut pandang yang keliru ini melahirkan banyak problem. Misalnya tingginya kenakalan remaja, yang ternyata tumbuh seiring dengan hilangnya pengasuhan dari orang tua mereka. Lalainya orang tua dalam pengasuhan lantaran sibuk bekerja menjadi faktor terbesar tingginya kenakalan remaja. Lemahnya sistem pendidikan sekuler dalam menciptakan individu kuat dan masifnya budaya liberal dari media, berpadu dengan benteng keluarga yang rapuh hanya akan menghasilkan generasi sampah. Peran ibu dalam syariat pemberdayaan ibu dalam Islam bukanlah dengan menjadikan mereka produktif menghasilkan materi, melainkan menjadikan para ibu optimal dalam seluruh perannya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah sudut pandang yang lahir dari akidah Islam bahwa tolak ukur perbuatan seseorang bukan berdasarkan keuntungan materi, tetapi berdasarkan halal dan haram. Setidaknya ada 3 peran ibu yang jika amanah ini maksimal dijalankan, niscaya persoalan akan terselesaikan. Peran umun warobatul bait, yaitu seorang ibu dan manajer rumah tangga. Perempuan telah Allah Ta'ala titipkan rahim untuk mengandung dan melahirkan seorang anak, maka pengasuhan kepada anak-anaknya adalah perkara yang wajib. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Qs Tahrim 6. Begitupun fungsinya sebagai robatul bait, yaitu mengatur rumah tangga. Ibu harus menciptakan rumah agar nyaman dan kondusif bagi penghuninya untuk beribadah dengan optimal. Di bahu ibulah seluruh anggota keluarga mendapatkan aliran kasih sayang yang melimpah. Kedua, peran ibu sebagai madrasatul ula. Hafiz Ibrahim mengungkapkan, Al-Ummu Madrasatul Ula, Iza adat taha adat tasyaban taibal akrok. Artinya, ibu adalah madrasah sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Ketiga, peran ibu sebagai umu ajyal atau ibu generasi. Seorang ibu pun harus juga peduli dengan anak-anak kaum muslim lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun di pagi hari tidak memikirkan urusan kaum muslimin maka dia bukan golonganku. Hari At-Tabrani. Hatimah pemberdayaan ibu yang sesuai dengan syariat tentu membutuhkan sistem kehidupan yang memang memuliakan peran ibu agar tidak dieksploitasi atas nama pemberdayaan ekonomi. Mereka akan fokus pada amanahnya dan tidak terbebani kewajiban mencari nafkah. Insya Allah, penerapan syariat Islam dalam bingkai khilafah akan mampu mewujudkan itu semua. Wallahualam. News.